Shalom, Selamat hari Minggu teman-teman. selamat berjumpa lagi teman-teman di ibadah remaja pagi ini. Dengan tema dipulihkan untuk siap membawa kabar baik. Apa kabar teman-teman remaja di rumah? Baik, puji Tuhan saya siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari dengan penuh kerendahan hati kita menghadap tahtanya untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Votum dan salam. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang tahta kerajaannya tidak berkesudahan di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Tunggal dengan persekutuan Roh Kudus. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus kepadamu dari segala orang kudus. Kita menyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, kita akan membaca kitab Mazmur secara berbalasan. Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Tuhan perisaiku, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya dan tertolong. Sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan menyanyikan aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk melakukan selama-lamanya. Kita menyanyi lagu Tetap Setia. Selidiki aku,
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan dan kemurahan Tuhanlah. Kami boleh hadir dan bersyukur tuh di sini bersama dengan segenap remaja yang di rumah masing-masing. Tibalah saatnya bagi kami untuk belajar dari sebagian kecil dari firman-Mu. Sertai setiap kami, baik yang ibu guru yang berikan kepada firman-Mu maupun setiap kami yang setia mendengar. Bersabdalah Tuhan, sesungguhnya kami telah siap mendengar. Amin. Teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes ayat 4, pasal 4 ayat 1 sampai 30. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dari membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimbah air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya sendiri, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, Pergilah, suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, dan dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyebab-penyebab demikian. Allah itu roh, yang barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran.
Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitahu segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota yang berkata dalam orang di situ, Mari, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali beribadah pada pagi ini dalam keadaan sehat, dan kita bersama-sama sudah membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Ya. Pembacaan kita pada pagi ini cukup panjang. Di sini firman Tuhan menceritakan tentang perjumpaan atau percakapan Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan ini kita sudah mengetahui bersama dalam firman Tuhan bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan pengajaran dari kota ke kota, dia juga mengalami kelelahan dan dia akan beristirahat, di mana Tuhan Yesus pada saat itu melakukan perjalanan dari daerah Yudea ke Galilea. Kemudian mereka melintasi daerah Samaria. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita. Kemudian terjadilah percakapan yang cukup panjang. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita simak? Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran firman Tuhan pada pagi ini tentang tokoh yaitu Yesus dan seorang wanita Samaria? Ya. Adik-adik, di dalam sejarah Alkitab bahwa orang Samaria dan Yahudi pada saat itu mereka hidup tidak berdampingan. Karena mereka terpecah ketika kerajaan Salomo, pada saat itu Salomo wafat digantikan oleh Raja Rehabeam, kemudian turun tahta kepada Yerobeam. Di situ ada kebijakan-kebijakan yang membuat mereka terpecah. Jadi kerajaan utara itu adalah orang Samaria dan selatan adalah orang Yahudi, sehingga mereka terpisah dan mereka menyembah Allah dengan tempat yang berbeda, sehingga pada pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, orang Samaria ini mengetahui bahwa Yesus adalah salah satu dari pengikut orang Yahudi yang saat itu, sehingga dia merasa tidak patut untuk melayani Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa dia adalah orang Samaria. Ya, kita sudah membaca di mana Tuhan Yesus meminta air kepada seorang wanita Samaria ini. Dan wanita Samaria ini mengatakan di dalam pembacaan kita, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ya. Itulah latar belakang kenapa orang Samaria merasa tidak layak melayani orang Yahudi, karena ketika itu mereka terpecah dua pada saat kerajaan di Perjanjian Lama, yaitu raja sesudah Raja Salomo, yaitu Rehabeam.
Oke adik-adik, kita lanjut. Apa yang bisa kita simak dari pembacaan firman Tuhan pagi ini? Orang Samaria ini ya, dia belum mengenal siapakah Allah yang disembah. Ya, selama ini mereka diajarkan bahwa menyembah Allah itu cuma ada di dalam satu tempat. Ya, di mana orang Samaria bisa beribadah kepada Tuhan ketika mereka berada di Bukit Gerisin. Sedangkan orang Yahudi merasa beribadah atau menyembah Tuhan ketika berada di Bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, di sini Tuhan Yesus datang memberitakan kabar baik kepada mereka, yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Adik-adik, ya kita tahu bahwa orang Samaria pasti bingung, ya. Karena setaunya dia bahwa menyembah Tuhan itu cuma di Bait Allah. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya. Namun sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberitahu bahwa Dia adalah sumber air hidup. Dia mampu memberikan air kehidupan kepada wanita Samaria ini, sehingga orang yang meminta air kepada Tuhan Yesus tidak akan haus lagi. Ya. Sehingga orang Samaria ini memahami bahwa siapa orang yang ia temani bercakap, karena dia tahu tentang kehidupan wanita ini yang mana dia memiliki kehidupan yang dalam dosa. Ya adik-adik, di sana dikatakan dia mempunyai 5 suami, jadi dia hidupnya terikat dengan dosa. Tetapi Tuhan tahu dan dia mengakui, sehingga wanita ini bertobat dan dia mau menerima air kehidupan yang ditawarkan Tuhan Yesus. Ya. Dan jiwanya tenang adik-adik karena dia sudah menemukan siapa air hidup itu. Ya, air hidup di dalam Tuhan Yesus. Kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah Mesias, Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, orang Yahudi percaya bahwa akan datang Mesias, tetapi mereka tidak mengenal siapakah Mesias itu, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar ya di dalam ayat 24 yang Tuhan mengatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Adik-adik, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa sih yang kita pahami dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran? Ya, kita menyembah berarti ada hubungan saling mengenal antara yang disembah dan yang menyembah. Ya, kita ada hubungan yang kuat ya, di mana Tuhan Yesus kita sudah kenal, Dia adalah Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus dan Dia adalah Allah kebenaran hidup kita. Ya, atau kita kenal dengan Allah Tritunggal. Jadi, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kita menyembah dalam roh dan kebenaran? Ya, ketika kita menghadap Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, maka kita beribadah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, jadi ketika adik-adik beribadah, ayo serahkan hati, pikiran, dan jiwamu seutuhnya kepada Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam roh dan kebenaran. Ya. Ya. Kita melibatkan seluruh hati kita kepada Tuhan.
penyembahan kita kepada Tuhan, adik-adik. Nah, ya adik-adik yang dikasih Tuhan ya, di sini menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Karena kenapa? Di hati kita ini dan diri kita ini juga adalah bait Allah. Ya, kita menyembah Tuhan karena Tuhan Roh Kudus ada di hati kita, adik-adik. Jadi bagaimana kita menyembah? Ya, kita menyembah dengan tidak terbatasi ruang dan waktu. Setiap saat Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, yaitu lewat tutur kata dan tindakan kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita hidup setiap hari dalam penyembahan? Apakah setiap hari kita ada dalam perkenanan Tuhan? Ya, maka itu jagalah hatimu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, itu juga merupakan penyembahan kita kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, ya bagaimana supaya kita selalu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Ya, Ibu Guru tadi katakan ada hubungan yang kuat, ada hubungan yang saling mengenal, ya, antara Tuhan dan anak-anaknya. Maka dari itu, jagalah sikapmu setiap saat, jagalah tutur katamu, perkatakan firman Tuhan dalam hidupmu, ya. Seperti Bu Guru katakan, jangan terbawa arus kehidupan anak-anak remaja atau anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang ditawarkan oleh dunia. Karena kenapa kita dikatakan bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tindakan dan tutur kata kita menunjukkan bahwa kita sedang menyembah Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah domba-domba Allah yang selalu setia dan taat kepada Sang Gembala Agung. Untuk itu adik-adik, tak henti-hentinya Bu Guru katakan, kuncinya tekun berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, sehingga ketika kita tekun membaca firman Tuhan dan berdoa, maka kita dengan Tuhan memiliki hubungan yang erat. Tuhan lebih mengenal kita. Tuhan lebih mengenal siapa domba-dombanya yang setia dan taat kepadanya, yang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam keluarga. Dahulu kita mulai dalam keluarga, seperti yang lalu kita bilang kita harus melayani dengan penuh ketulusan. Itu juga merupakan ibadah atau penyembahan kepada Allah. Ya, nah adik-adik, Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, siapa yang patut kita sembah dan kita puji? Cuma Dia, Allah satu-satunya, karena Dialah yang memberi kita air kehidupan atau kehidupan yang kekal. Tidak ada yang lain adik-adik, tidak ada dunia menawarkan hal yang lain selain di dalam Yesus ada air kehidupan. Jadi Bu Guru katakan, ketika kalian belajar, semuanya berdasarkan atas dasar firman Tuhan adik-adik ya. Ya, jangan mengikuti hal-hal yang tidak berdasarkan dengan firman Tuhan. Semua kita belajar tentang firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah ya. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Untuk lebih memahami akan firman Tuhan, bagaimana percakapan Yesus dan wanita Samaria, di mana wanita Samaria ini yang tadinya
merasa berdosa, tidak layak, Tuhan ampuni dan Tuhan beri dia kesempatan untuk mau menerima air kehidupan. Beri aku minum. Bagaimana aku bisa memberi engkau minum? Engkau orang Yahudi, sementara aku wanita Samaria. Orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Jika engkau tahu hadiah dari Tuhan, dan siapa orang yang minta minum padamu, engkau akan minta padanya. Ia akan memberimu air kehidupan. Tuan, engkau tidak punya ember dan sumurnya dalam. Dari mana bisa dapat air kehidupan? Siapapun yang minum dari air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum dari air yang aku berikan, maka dia tidak akan kehausan lagi. Sebab air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya untuk hidup kekal. Kalau ada air seperti itu, berikanlah padaku, supaya aku tidak perlu berjuang jauh-jauh ke sini untuk mengambil air. Panggillah suamimu dan kembalilah ke sini. Aku tidak punya suami. Kau benar saat mengatakan tidak punya suami. Tapi kau pernah punya 5 suami. Dan yang sekarang tinggal bersamamu, bukanlah suamimu. Aku merasa engkau adalah nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Tapi engkau menyatakan bahwa kota Yerusalem adalah tempat di mana kita harus menyembah Allah. Sekaranglah saatnya. Ketika jemaat yang benar, mereka sungguh-sungguh akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari jemaat yang seperti ini. Allah adalah roh. Dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami berhasil membawa makanan dari Samaria. Ayo guru, kita makan. Aku punya makanan yang tidak kalian ketahui. Banyak sekali orang-orang Samaria dari kota yang percaya kepadanya. Dia tinggal bersama mereka 2 hari. Mereka berkata pada perempuan itu, "Sekarang kami percaya, bukan karena engkau yang mengatakan, sebab kami telah mendengarnya sendiri. Dan kita tahu bahwa orang ini benar-benar juru selamat dunia." Nah, adik-adik, maukah kalian seperti wanita Samaria sesuai dengan tema kita pada minggu ini, yaitu dipulihkan untuk siap membawa kabar baik. Seperti wanita Samaria ini, dia dipulihkan atau diampuni ketika dia bertobat. Kemudian wanita Samaria ini tidak menyimpan sendiri kabar baik yang diterimanya, ya. Dia memberitakan kepada orang lain. Ya, siapakah kabar baik itu? Siapakah Tuhan Yesus itu? Dialah yang memberi kita air hidup atau kehidupan kekal yang selama ini mereka nanti-nantikan, yaitu Mesias. Nah, sehingga pada saat itu orang Samaria semakin paham dan semakin mengenal Yesus karena Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang hal-hal
dalam penyembahan roh dan kebenaran, ya, di mana mereka tidak perlu lagi ke gunung yang ditentukan untuk mencari Tuhan, di mana dan kapanpun kita semua bisa mencari dan bisa berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun, tidak dibatasi ruang dan waktu, ya, seperti tradisi yang selama ini mereka pahami. Nah, maukah kalian seperti wanita Samaria, mau dan siap memberitakan Injil atau kabar keselamatan kepada orang yang ada di sekitar kita? Ya, utamanya dalam keluarga dulu, ya, bersama adik-adik, ya, bersama kakak-kakak. Ayolah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran lewat tutur kata dan perkataan kita, tingkah laku kita, ya. Ya, adik-adik, berikut ini silakan simak video percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Roh Kudus akan terus menuntun kita untuk menjadi anak-anak remaja yang siap memberitakan kabar baik, untuk selalu tekun berdoa, membaca firman Tuhan, untuk siap bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa dan kita mendoakan juga persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji syukur kehadirat-Mu Bapa. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami semua bersuka cita Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca pada pagi ini dan boleh kami pahami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak remaja untuk senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai domba-domba Allah untuk membawa kabar baik di sekitar kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap Engkau pakai Tuhan untuk selalu memberitakan kabar sukacita di sekitar kami. Tuntun kami Tuhan untuk kami selalu hidup dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran, bahwa kami harus menghidupi setiap firman Tuhan
lewat tutur kata dan tingkah laku kami. Biarlah kami menggambarkan Tuhan bahwa kami adalah domba-domba Allah. Terima kasih Bapa di sorga, pagi ini Tuhan kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan lewat persembahan yang kami berikan ini Tuhan, Engkau berkati untuk pelayanan anak sekolah minggu dan remaja di jemaat kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak remaja Tuhan. Engkau mengenal pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau yang akan menuntun kami Bapa. Engkau selimuti kami dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami selalu aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan ketika saat ini kami berjuang untuk meraih cita-cita kami di dalam Tuhan, di bangku sekolah. Tuhan karuniakan kami hikmat dan kepandaian Tuhan, sehingga kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang kelak Tuhan Engkau siap pakai lewat talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa buat Mama, Papa, Oma, dan Opa yang setia mendampingi kami. Karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi mereka Tuhan, untuk menuntun kami dan mendampingi kami setiap hari, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat Kakak Grace dan Alfian Tuhan, yang di mana mereka setia mendampingi kami di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kakak Grace yang berjuang di bangku kuliah Tuhan, mengejar cita-cita yang di dalam Tuhan. Kakak Alfian dalam pekerjaannya setiap hari, Tuhan juga nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah persembahan kami, puji-pujian kami, semuanya kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, silakan berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi ini. Kita menyanyi tiap langkahku.
kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Pergilah dan tunjukkanlah kasih dan beritakanlah kabar keselamatan seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan hikmat memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sebelum ibadah hari ini ditutup, kita bernyanyi bersama lagu Bapa Terima Kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.